Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat mendengarkan. Bab 1561 Tubuh Kehidupan. Pada awalnya, Luming benar-benar diliputi oleh pemikiran untuk membunuh. Dia kehilangan semua kesadaran diri dan jatuh ke dalam pembunuhan besar-besaran. Belakangan, karena seorang gadis kecil, dia menunjukkan kejelasan dan berhenti membunuh. Tapi sudah terlambat. Pada saat itu, banyak orang di kastil ini telah mati di tangannya. Itu juga karena dia telah sadar kembali sehingga dia mendapat kesan tentang kastil ini. Karena kamu di sini, ayo pergi dan beribadah. Luming menghela nafas sedikit. Dapat dikatakan bahwa orang-orang di kastil ini tidak memiliki keluhan terhadapnya, tetapi dia membunuh banyak orang, dan Luming merasa bersalah. Luming selalu memiliki perbedaan yang jelas antara dendam dan dendam. Dia akan membalas dendam ketika ada dendam dan membalas kebaikan ketika ada bantuan. Dia tidak akan pernah membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Orang-orang yang dia bunuh adalah mereka yang menaruh dendam padanya atau ingin membunuhnya. Luming tidak akan pernah melakukan ini jika dia tidak terpengaruh oleh pemikiran membunuh yang tiada habisnya. Memikirkan hal ini, Luming menjauh. Siapa ini? Ini Lu Jiabao, tetap di sini. Mendekati kastil, beberapa pria besar terbang keluar dan berdiri di depan Luming, memandang Luming dengan waspada. Lu Jiabao, kamu memiliki nama keluarga yang sama denganku. Hati Luming tergerak, lalu dia mengepalkan tinjunya dan berkata, Luming, seorang murid lembah Dewa Naga, mendengar bahwa Lu Jiabao diserang setengah tahun yang lalu dan banyak orang terbunuh dan terluka, jadi dia datang ke sini untuk memberi penghormatan. Kamu. Apakah kamu murid lembah Dewa Naga? Ekspresi beberapa pria besar berubah. Ya, ini token identitasku. Luming mengeluarkan token identitas lembah Dewa Naga dan menyerahkannya kepada pihak lain. Pihak lain melihatnya, wajahnya melembut, dan berkata, ternyata dia adalah murid lembah Dewa Naga. Maaf. Tempat ini tidak terlalu jauh dari lembah Dewa Naga. Kekuatan kecil seperti mereka masih ada. Kagum pada sekte besar seperti lembah Dewa Naga. Nenek moyang saya memiliki hubungan lama dengan Lu Jiabao. Ketika mereka mendengar kabar buruk tentang Lu Jiabao, mereka datang ke sini untuk memberi penghormatan. Luming berkata lagi. Ya, 6 bulan yang lalu, Lu Jiabao tiba-tiba diserang oleh iblis, menyebabkan banyak korban jiwa. Saya tidak tahu apakah iblis itu dikirim oleh pasukan musuh Lu Jiabao kita. Hei, Tuan, silakan ikut dengan saya. Seorang pria besar menghela nafas, lalu dia memberi isyarat, tolong, dan berjalan ke depan. Luming merasa tidak berdaya, dan iblis di mulut orang lain secara alami adalah dia. Mengikuti pria besar itu, dia terbang sebentar dan tiba di belakang kastil. Di sini banyak terdapat batu nisan. 6 bulan lalu, lebih dari 100 orang meninggal, dan mereka semua dikuburkan di sini, kata pria besar itu. Luming melihat ke batu nisan, lalu mengepalkan tinjunya dan membungkuk dalam-dalam. Meskipun Luming tidak memiliki kendali atas masalah ini hari itu adalah kesalahan Luming. Mulai sekarang, urusan Lu Jiabao adalah urusan Luming. Luming bergumam dalam hati. Kakak, itu kamu? Tiba-tiba, suara yang jelas dan kekanak-kanakan terdengar. Luming berbalik dan melihat, dan hatinya terkejut. Seorang wanita muda dengan seorang gadis berusia 6 atau 7 tahun berdiri tidak jauh dari situ. Gadis kecil itu sedang menatap Luming dengan matanya yang besar dan gelap. Gadis kecil inilah yang memberi penjelasan kepada Luming selama pembunuhan itu, dan wanita muda itu adalah ibu dari gadis kecil itu. Kakak, teriak gadis kecil itu lagi, dengan sedikit ketakutan di matanya yang besar, tapi lebih kerasa ingin tahu. Gadis kecil ini mengenaliku. Luming terkejut dan merasa sedikit luar biasa. Setengah tahun yang lalu, kekuatan garis keturunan ketiga mengalir masuk. Citra Luming sangat berbeda dari dia sekarang. Pada saat itu, matanya merah darah, rambutnya juga merah darah, dan tubuhnya ditutupi tulang. Taji. Dia seperti setan. Bahkan napasnya benar-benar tidak sama. Bahkan seorang seniman bela diri yang kuat pun tidak akan bisa mengenali Luming. Gadis kecil ini sepertinya belum mulai berlatih, jadi bagaimana dia bisa mengenalinya? Siang-siang, apakah kamu kenal kakak laki-laki ini? Ibu gadis kecil itu bertanya. Ya. Gadis kecil itu mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi.
Nyonya muda, ini murid dari Lembah Dewa Naga. Nenek moyangnya punya hubungan lama dengan Lu Jiabao. Saya mendengar kabar buruk itu dan datang ke sini untuk memberi penghormatan, pria besar itu menjelaskan. Ternyata dia adalah murid Lembah Dewa Naga. Terima kasih telah datang untuk menyampaikan belasungkawa. Wanita muda itu memberi hormat pada Luming. Sama-sama. Luming membalas dengan mengepalkan tinjunya, lalu menatap gadis kecil itu dan berkata, siapa namamu? Namaku Siang-Siang, Lu Siang-Siang. Jejak ketakutan di mata gadis kecil itu perlahan memudar, dia menatap Luming dengan rasa ingin tahu. Siang-Siang, nama yang luar biasa. Kata Luming pada saat ini, matanya memancarkan cahaya aneh saat dia menatap gadis kecil itu. Dia sangat penasaran dengan gadis kecil ini. Bagaimana pihak lain bisa mengenalinya? Juga, saat itu, gadis kecil ini benar-benar memberinya kejelasan dari pembunuhan itu, tentu saja bukan karena usianya yang masih muda yang menggerakkan belas kasih Luming. Pada awalnya, dia benar-benar gila dan tidak punya belas kasihan. Yang bisa dia lakukan hanyalah membunuh. Pasti ada alasan lain. Luming sekarang menggunakan teknik rahasia. Teknik rahasia ini diperoleh dari pecahan ingatan Jiulong. Ketika teknik rahasia ini digunakan, secara kasar dapat mengetahui fisik seseorang dan memeriksa bakat seseorang. Tentu saja, ini adalah saat pihak lain tidak melawan sama sekali dengan energi yang nyata. Di mata Luming, Lu Siang-Siang berubah. Dia tampak berubah menjadi bola cahaya, bola yang sangat cemerlang, yang sepertinya dipenuhi dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Fisik yang unik, fisik yang luar biasa. Setelah beberapa saat, Luming menghapus teknik rahasianya, dengan ekspresi terkejut di matanya. Jenius yang tak tertandingi. Gadis kecil ini hanyalah seorang jenius yang tiada tara, lebih berbakat dari jenius manapun yang pernah ditemui Luming. Itu hanya sepotong batu giok yang belum dipotong. Bahkan Luming merasa takut dengan vitalitas besar yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya. Mungkinkah itu tubuh kehidupan yang legendaris? Luming memikirkan sebuah legenda dan terkejut di dalam hatinya. Di dunia, ada beberapa bentuk tubuh bawaan yang menakutkan yang sulit ditemukan tanpa sarana khusus. Namun mengejutkan dunia, tubuh kehidupan adalah salah satunya. Jika itu adalah tubuh yang hidup, itu bisa menjelaskan mengapa pihak lain bisa membuatku merasa sedikit jernih, dan itu juga bisa menjelaskan mengapa pihak lain bisa mengenaliku. Pikiran Luming berpacu. Tubuh kehidupan memiliki kesan yang menakjubkan terhadap semua jenis makhluk hidup. Ia dapat mengenali seseorang melalui ciri-ciri kehidupannya. Ini adalah bakat yang tidak dapat dipelajari oleh orang luar. Kalian berdua, Luming ada urusan dan ingin berbicara dengan Siang-Siang sendirian, bukan? Luming bertanya pada wanita muda dan pria paruh baya. Ini. Wanita muda itu ragu-ragu. Jangan khawatir, saya melihat Siang-Siang sangat berbakat dan saya ingin menjadikannya sebagai murid saya, jadi saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan. Luming menjelaskan. Terima Siang-Siang sebagai murid? Mata wanita muda itu berbinar. Luming adalah murid Lembah Dewa Naga, jika dia bisa menjadikan Siang-Siang sebagai muridnya, dia tentu akan bahagia. Baiklah Pak, bolehkah saya bertanya? Wanita muda itu berkata dengan cepat, lalu pergi bersama pria besar itu dan berdiri di kejauhan sambil melihat ke sini. Hanya Luming dan Siang-Siang yang tersisa di tempat kejadian. Siang-Siang, karena kamu tahu siapa aku, apakah kamu tidak takut padaku? Apakah kamu tidak membenciku? Luming memandang Siang-Siang dan bertanya. Bab 1562 Murid Sejati Pertama Luming. Tidak takut? Siang-Siang menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tahu kakak laki-laki itu tidak melakukannya dengan sengaja dan tidak bisa menahan diri, jadi Siang-Siang tidak takut pada kakak sekarang, dia juga tidak membenci kakak. Siang-Siang berbicara, suaranya sangat kekanak-kanakan, tetapi masuk akal dan beralasan. Baiklah, kakak. Terima kasih Siang-Siang. Kalau begitu, masalah ini akan menjadi rahasia di antara kita berdua. Siang-Siang tidak boleh memberitahu orang lain, bahkan ibumu, oke? Luming berkata dengan lembut. Baiklah, Siang-Siang tidak mengatakan apa-apa, tapi jika Siang-Siang mengatakannya, ibu dan yang lainnya akan takut pada kakak. Siang-Siang menggelengkan kepalanya dan berkata, kepang kecilnya bergoyang, sangat lucu. Siang-Siang, jadilah baik. Luming tersenyum dan berkata, Siang-Siang,
Bagaimana kalau kakak menerimamu sebagai murid dan mengajarimu seni bela diri? Sejujurnya, Luming benar-benar tergoda untuk menerima seorang murid. Tubuh kehidupan sungguh luar biasa. Jika orang lain mengetahuinya, saya tidak tahu berapa banyak orang kuat yang akan mematahkan kepala mereka untuk menerima Xiangxiang sebagai murid mereka. Saya khawatir bahkan beberapa kaisar besar akan bersaing untuk menerima Xiangxiang sebagai murid mereka. Karena Luming menemukan batu giok yang bagus, dia tidak mau melewatkannya. Mungkin ini sebab dan akibat takdir. Oke, Xiangxiang sudah lama ingin berlatih bela diri. Xiangxiang mengangguk gembira. Luming merasa senang, lalu mengangguk ke arah pemuda wanita di kejauhan, dan mereka terbang. Kalian berdua, Luming bermaksud menjadikan Xiangxiang sebagai muridnya, dan Xiangxiang setuju, kata Luming. Terima kasih banyak Tuan. Xiangxiang, mengapa Anda tidak berlutut untuk memberi penghormatan kepada tuannya? Wanita muda itu berkata dengan gembira. Xiangxiang memberi penghormatan kepada tuannya. Xiangxiang berlutut dengan patuh, bersujud kepada Luming dan memberi penghormatan kepadanya. Baiklah, bangun. Luming dengan cepat membantu Xiangxiang berdiri, merasa sangat bahagia di hatinya, lalu dia mengulurkan jarinya dan menyentuh alis Xiangxiang, dan seberkas cahaya melintas. Xiangxiang, saya telah mewariskan suatu teknik kepada Anda. Fisik Anda seharusnya sangat cocok untuk teknik ini. Anda dapat berlatih sesuai dengan teknik ini di masa depan, kata Luming. Teknik yang baru saja dia sampaikan kepada Xiangxiang disebut Sutra Segala Sesuatu. Itu juga merupakan teknik dalam ingatan Ji Ulong. Itu sangat cemerlang dan sangat misterius. Namun, fisik Luming tidak cocok dan dia tidak bisa mempraktikannya sama sekali. Namun, dia meneruskannya ke Xiangxiang, sebagai yayasan, itu yang terbaik. Luming menerima Xiangxiang sebagai muridnya dan mengajarinya teknik. Xiangxiang wanita muda itu sangat senang dan merasa bahwa dia menjadi lebih akrab dengan Luming, jadi dia mulai mengobrol dengannya. Melalui obrolan, Luming mengetahui bahwa nama wanita muda itu adalah Liu Wanjun. Ibu Xiangxiang juga adalah wanita muda Lu Jiabao. Ayah Xiangxiang adalah tuan muda Lu Jiabao. Namun, ketika dia bertualang di luar beberapa tahun yang lalu, jatuh. Kakek Xiangxiang adalah kepala Lu Jiabao ketika Luming menjadi gila dan membunuhnya. Kakek Xiangxiang mengasingkan diri dan melarikan diri sedikit. Luming diam-diam senang karena tidak ada kerabat terdekat Xiangxiang yang mati di tangannya. Jika tidak, Xiangxiang mungkin memiliki dendam di hatinya. Ledakan! 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 Pada saat ini, genderang yang keras terdengar di Lu Jiabao. Itu adalah suara genderang perang. Serangan musuh! Serangan musuh. Keluarga Shao, itu keluarga Shao. Raungan cemas terdengar, dan sosok-sosok bergegas keluar dari benteng Lujia. Pada saat yang sama, seluruh benteng Lujia bersinar terang. Formasi dimulai. Ekspresi Li Wanjun dan pria parubaya berubah drastis pada saat bersamaan. Keluarga Shao ada di sini lagi. Sialan, pria parubaya itu sangat marah. Saya khawatir pengunjung kali ini tidak baik. Wajah Li Wanjun serius. Nyonya muda, Anda tinggal di sini dulu, saya akan pergi melihatnya. Pria parubaya itu terbang menuju depan kastil untuk bergabung dengan orang-orang lain dari Lu Jiabao. Ayo kita lihat juga. Luming berkata sambil memegang tangan kecil Xiangxiang dan berjalan ke depan. Li Wanjun segera mengikutinya. Di depan Lu Jiabao, sudah ada banyak sosok yang berdiri, semuanya adalah master dari Lu Jiabao. Namun, Luming melirik dan menemukan bahwa tidak banyak master. Hanya ada sedikit kaisar bela diri tingkat tinggi di atas seni bela diri tingkat ke-7. Kaisar. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua dengan janggut dan rambut putih, yang tampak seperti kaisar bela diri tingkat 8. Kakek. Xiangxiang memanggil dengan lembut dan menatap lelaki tua itu. Di luar Lu Jiabao, ada sebuah kapal perang besar yang diparkir. Kapal perang itu megah dan ganas, dan aura menakutkan memenuhi udara dari kapal perang tersebut. Di dalam kapal perang, seorang pria kekar paruh baya melangkah keluar dengan aura kekerasan dan tingkat budidaya kaisar bela diri tingkat 8. Ini Zhao Tianba, kepala keluarga Shao. Liu Wanjun berdiri di samping Luming dan berbisik. Orang tua Lu, aku memberimu waktu 1 bulan, sudahkah kamu memikirkannya? Cepat menyerah dan datanglah ke keluarga Shao-ku. Suara Zhao Tianba menyebar ke seluruh Lu Jiabao.
Jangan pernah memikirkannya, teriak kakek siang-siang. Wajah Zhao Tianba menjadi gelap dan dia berkata, jika kita tidak menyerah, seluruh Lu Jiabao akan musnah. Boom! Aura di tubuh Zhao Tianba menjadi lebih ganas, menekan kakek siang-siang. Kakek siang-siang menolak menyerah sama sekali dan berjuang sekuat tenaga. Apa yang terjadi? Lu Ming bertanya pada Li Wanjun. 6 bulan lalu, Lu Jiabao kami mengalami bencana besar. Setan datang. Banyak kaisar bela diri tingkat tinggi meninggal di Lu Jiabao kami, dan kekuatan kami melemah. Zhao Jiabao sepertinya memanfaatkan situasi ini dan mencaplok Lu Jiabao saya. Mereka datang sebulan yang lalu saya datang ke sini sekali dan meminta Lu Jiabao untuk memberinya waktu 1 bulan untuk memikirkannya, jika tidak, dia akan menghancurkan Lu Jiabao. Liu Wanjun menjelaskan. Lu Ming tercengang. Dalam dunia persilatan, yang lemah memakan yang kuat, baik sekte besar maupun kekuatan kecil sama saja, jika tidak mempunyai kekuatan maka akan ditelan oleh kekuatan lain. Bukankah ini juga berlaku untuk 13 kekuatan teratas di Changzhou? Jika sejumlah besar orang kuat di alam suci lembah Dewa Naga mati sekaligus, saya khawatir sekte Tianshan dan sekte lainnya akan segera mengirim orang untuk mencaplok lembah Dewa Naga. Orang tua Lu, kamu keluarga Lu sedang mencari kematian, jadi jangan salahkan kami. Jangan berpikir bahwa hanya dengan mengandalkan formasi yang rusak, kamu dapat menghentikan gerak kaki keluarga Zhao. Zhao Tianba berkata dengan dingin. Uhu. Dari kapal perang besar, sosok-sosok terbang satu demi satu. Begitu sosok-sosok ini terbang keluar dari kapal perang dan berdiri di depan Lu Jiabao, aura kuat meledak, membentuk tekanan yang menakutkan. Di antara mereka, banyak orang adalah kaisar bela diri tingkat tinggi, keberadaan di atas kaisar bela diri tingkat ke-7. Aura menakutkan membuat orang-orang di Lu Jiabao menjadi pucat. Dengan begitu banyak tuan, apakah Zhao Jiabao habis-habisan? Mereka pasti akan memenangkan Lu Jiabao kita. Banyak orang di Lu Jiabao angkat bicara, suara mereka bergetar. Tuan Lu Jiabao menderita kerugian besar, bagaimana mereka bisa mengalahkan Zhao Jiabao? Ledakan. Di antara orang-orang di Zhao Jiabao, seorang lelaki tua melangkah keluar, aura menakutkan memenuhi udara, membuat banyak orang di Lu Jiabao terlihat semakin jelek. Kaisar bela diri tingkat ke-9. Orang tua Zhao Jiabao adalah kaisar bela diri tingkat 9. Di antara kekuatan seperti Lu Jiabao dan Zhao Jiabao, kaisar bela diri tingkat ke-9 adalah eksistensi paling puncak, mendominasi segalanya. Lu Jiabao awalnya memiliki penatua tertinggi yang berada di kaisar bela diri tingkat 9. Sayangnya, dia dibunuh oleh iblis itu setengah tahun yang lalu. Keluarga Lu, jika kamu tidak menyerah, tidak akan ada ayam atau anjing yang tersisa. Orang tua dari kaisar bela diri keluarga Zhao tingkat 9 berkata dengan dingin, dan memukul benteng keluarga Lu dengan telapak tangan. Bab 1563 buatlah sumpah darah dan keluar. Prajurit tingkat 9 dari kaisar bela diri keluarga Zhao mengambil tindakan, dengan aura yang menakutkan, dan meledakkan telapak tangan, sebuah telapak tangan besar terbentuk, menutupi langit dan matahari, dan menyelimuti seluruh benteng keluarga Lu. Ledakan. Akhirnya, telapak tangan raksasa tersebut membombardir formasi pertahanan Lu Jiabao. Formasi pertahanan tersebut bergetar hebat, dan butuh beberapa saat sebelum menjadi stabil. Diblokir. Banyak orang di Lu Jiabao sangat gembira. Formasi pertahanan mereka memblokir serangan lawan. HMPH, bagaimana formasi yang rusak bisa menghentikanku? Orang tua kaisar bela diri keluarga Zhao tingkat 9 berkata dengan dingin. Telapak tangannya bersinar, dan tombak muncul di tangannya, memancarkan ketajaman yang menakutkan. Prajurit suci, apakah kamu memiliki prajurit suci? Kakek siang-siang berteriak kaget. Haha, kamu, Lu Jiabao, merasa terhormat dihancurkan oleh prajurit suciku. Orang tua kaisar Zhao Jiao tingkat 9 tertawa, energi sejatinya meledak, dan dia menusukkan tombaknya ke arah Lu Jiabao. Memanggil. Tombak senjata suci itu tampak membesar dengan cepat, seperti pilar yang mencapai langit, menembus formasi pertahanan Lu Jiabao. Ledakan. Formasi pertahanan Lu Jiabao bergetar hebat. Klik. Akhirnya, sebuah lubang terbuka di formasi pertahanan Lu Jiabao, kemudian lubang itu semakin besar, dan akhirnya, dengan sebuah benturan,
Seluruh barisan pertahanan Lu Jiabao meledak. Formasi pertahanan Lu Jiabao telah rusak. Wajah semua orang di Lu Jiabao sepucat selembar kertas. Saat ini, Tuan Lu Jiabao sedang sekarat, dan tanpa formasi pertahanan, bagaimana mereka bisa melawan Xiao Jiabao? Mungkinkah Lu Jiabao benar-benar ingin meninggalkan ayam dan anjingnya sendirian? Lu. Tuan Luming, tunggu sebentar, tolong bawa Siang-Siang pergi. Kamu adalah murid lembah Dewa Naga. Keluarga Xiao tidak berani menyentuhmu. Liu Wanjun tampak pucat dan menatap Luming memohon. Dia hanya berharap bisa menyelamatkan nyawa Siang-Siang. Luming menggelengkan kepalanya. Apakah kamu tidak mau? Liu Wanjun putus asa. Suruh saja keluarga Xiao pergi. Luming kemudian berbicara, membuat mata Liu Wanjun berbinar. Orang-orang dari keluarga Lu keras kepala, bunuh mereka. Orang tua dari seni bela diri keluarga Xiao tingkat 9 menghancurkan formasi pertahanan keluarga Lu dengan tombak, momentumnya seperti pelangi, dan dia sombong. Dia memegang tombak prajurit suci, seperti dewa dari atas, ingin merenggut nyawa semua orang di keluarga Lu, dan tombaknya akan membombardir benteng keluarga Lu. Aura menakutkan membuat kakek Siang-Siang, seorang pria kaisar bela diri tingkat 8, merasa putus asa. Ledakan. Pada saat ini, sebuah batu seukuran tangki air terbang keluar dari Lu Jiabao dan terbang menuju kaisar bela diri tingkat 9 dari keluarga Xiao dengan kecepatan yang menakutkan. Karena kecepatannya yang terlalu cepat, batu tersebut bergesekan dengan udara dan terbakar menjadi api seperti meteor. Wajah kaisar bela diri tingkat 9 keluarga Xiao berubah, dan tombak prajurit suci berbalik dan menusuk batu itu. Ledakan. Batu itu meledak berkeping-keping, tetapi tubuh lelaki tua di tingkat ke-9 kaisar bela diri keluarga Xiao terguncang dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur 3 langkah. Siapa? Orang tua di tingkat ke-9 kaisar bela diri keluarga Xiao berteriak keras, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Dia sebenarnya dipaksa mundur 3 langkah oleh sebuah batu. Aku. Sebuah suara yang jelas terdengar, dan Luming naik ke udara, melangkah selangkah demi selangkah menuju kaisar bela diri keluarga Xiao tingkat 9. Batu yang tadi adalah batu yang diambil dan dibuang oleh Luming. Meskipun itu hanya batu biasa, batu itu mengandung energi sejati dan wilayah kekacauan Luming. Batu itu seberat gunung, dan bisa membuat lawannya terlempar. Dia mundur 3 langkah. Tuan Luming. Wajah Liu Wanjun menjadi pucat, tapi kemudian dia berpikir, Luming adalah murid lembah Dewa Naga, keluarga Xiao seharusnya tidak berani menyentuh Luming. Nah, siapa kamu? Orang tua di tingkat ke-9 kaisar bela diri keluarga Xiao berkata dengan dingin. Kamu tidak punya hak untuk mengetahui siapa aku. Sekarang, aku akan memberimu kesempatan bagi keluarga Xiao. Setelah mengetahui sumpah darah, kamu tidak akan pernah menyerang Lu Jiabao lagi, dan kemudian segera keluar. Luming berkata dengan tenang. Hahaha. Pernyataan ini tidak hanya membuat orang-orang di kaisar bela diri keluarga Xiao tingkat 9 tertawa, tetapi juga Xiao Tianba dan orang lain di keluarga Xiao. Siapa anak ini? Kamu begitu sombong sehingga kamu benar-benar meminta kami bersumpah darah lalu keluar. Aku khawatir anak ini sudah gila dan menjadi gila. Konyol sekali, biarkan anak ini aku, kaisar bela diri tingkat 6 orang itu, aku akan membunuhnya dengan satu gerakan. Di antara orang-orang di keluarga Xiao, terdengar tawa mengejek. Siapa orang ini? Banyak orang di Lu Jiabao juga saling memandang. Tuan, nama orang ini adalah Luming. Dia adalah murid lembah Dewa Naga, dan dia telah mengambil Siang-Siang sebagai muridnya. Pria parubaya yang memimpin Luming sebelumnya mendatangi kakek Siang-Siang dan melaporkan dalam suara rendah. Seorang murid lembah Dewa Naga. Mata kakek Siang-Siang berbinar, dan kemudian dia menghela nafas lagi. Sayang sekali budidayanya terlalu lemah, dia hanya berada di tingkat ke-6 kaisar bela diri, tetapi dia adalah seorang murid. Dari lembah Dewa Naga, jadi keluarga Xiao tidak boleh berani menyentuhnya. Dia, jika nanti terjadi perang, biarkan dia membawa pergi Siang-Siang. Dia dan Liu Wanjun memiliki ide yang sama, yaitu membawa pergi Siang-Siang. Kaisar bela diri tingkat ke-6 pada akhirnya terlalu lemah untuk membalikan keadaan. Sepertinya kamu tidak akan pergi. Luming berkata dengan tenang. Omong kosong, hari ini, di Lu Jiabao, kita akan meninggalkan ayam dan anjing. Tidak, remaja putri, kita akan tinggal.
kata pakar tingkat 9 Kaisar Zhao Jiawu dengan acuh tak acuh. Hei, aku tidak ingin membunuh siapapun selama periode ini, tapi kalian memutuskan untuk mati. Lu Ming tiba-tiba menghela nafas. Selama kurun waktu ini, dia sebenarnya tidak ingin membunuh siapapun, karena untuk membunuh seseorang, dia harus menggunakan niat membunuh. Ketika niat membunuh diaktifkan, maka keinginan membunuh akan semakin kuat. Tujuan utamanya sekarang adalah menghilangkan keinginan membunuh jauh di dalam jiwanya. Tapi sekarang sepertinya dia harus membunuh seseorang. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu karena kata-kataku yang tidak tahu malu. Orang kuat tingkat 9 dari Kaisar bela diri keluarga Zhao berteriak dengan dingin, memegang tombak senjata suci di tangannya, dan mendatangi Lu Ming untuk membunuhnya. Hati-hati! Kakek siang-siang, Liu Wanjun dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Berdengung. Pada saat ini, senjata naga hitam muncul di tangan Lu Ming, raungan naga terdengar, dan senjata naga hitam meledak. Kilatan tombak tertusuk tombak lawan. Pada saat tabrakan, Lu Ming melancarkan 13 serangan yang tumpang tindih dan meledak. Kekuatan mengerikan mengalir ke tubuh lawan melalui tombak lawan berteriak dan mundur dengan gila-gilaan, memuntahkan darah, tangan yang memegang tombak meledak karena kekuatan yang menakutkan. Sekarang, dengan budidaya Lu Ming di Kaisar bela diri tingkat 6, sangat mudah untuk membayar lebih untuk Kaisar bela diri tingkat ke-9 yang biasa. Bunuh! Lu Ming berteriak, niat membunuh yang mengerikan menyelimuti lawannya, dan pada saat yang sama, seni pedang ilahi diaktifkan, menembus roh lawan. Pihak lain berteriak, merasa bahwa jiwa Dewa Roh akan terkoyak. Memanggil. Tombak itu memancar seperti pelangi menembus matahari, menembus kehampaan, melewati dantian lelaki tua tingkat 9 di keluarga Zhao, dan memusnahkan roh lawan dalam satu gerakan. Pihak lain berteriak, lalu kehilangan nafas, dan tubuhnya jatuh ke tanah. Mati! Seorang pria kuat di Kaisar bela diri tingkat 9, yang mengendalikan senjata suci, dibunuh oleh Lu Ming dalam 2 gerakan. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Baik keluarga Zhao maupun keluarga Lu tampak tercengang. Bab 1564 Pencegahan. Dengan tingkat budidaya Kaisar bela diri tingkat 6, dia benar-benar membunuh orang kuat Kaisar bela diri tingkat 9 dalam 2 gerakan, hampir seketika. Ini luar biasa. Tian Jiao, si jenius yang tiada taranya, dia pastilah si jenius yang tiada taranya di Lembah Dewa Naga. Kakek siang-siang gemetar karena kegirangan. Dia pasti seorang jenius yang tiada taranya, dan dia juga seorang jenius yang sangat menakutkan. Dia bisa membunuh lawannya di 3 level. Sejujurnya, dia sudah hidup lama dan belum pernah mendengar tentang dia. Apa jadinya dia jika dia bukan seorang jenius yang tiada taranya? Luar biasa, Tuan Lu Ming sebenarnya sangat kuat. Liu Wanjun juga tercengang, dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Kemudian dia sangat senang ketika dia berpikir bahwa Lu Ming telah menerima siang-siang sebagai muridnya. Orang yang begitu berbakat justru menjadikan siang-siang sebagai muridnya, ini adalah kesempatan besar siang-siang. Lu Ming mengulurkan telapak tangannya dan menghisapnya, tombak lelaki tua Kaisar bela diri tingkat 9 itu tersedot ke tangan Lu Ming dan disingkirkan. Apakah kamu ingin bertarung lagi? Lu Ming memandang Zhao Tianba dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Zhao Tianba dan yang lainnya menggigil hebat dan menjadi pucat. Bertarung lagi? Bagaimana cara bertarung? Bahkan tetua terkuat di Zhao Jiabao, prajurit Kaisar tingkat 9 yang mengendalikan senjata suci, dibunuh oleh Lu Ming dengan 2 gerakan. Apa yang bisa mereka lakukan untuk bertarung? Mencari kematian? Jika kita tidak bertarung, kita akan bersumpah untuk tidak pernah menyerang Lu Jiabao. Sudah kubilang, Lu Jiabao akan dilindungi mulai sekarang di Lembah Dewa Naga. Lu Ming berkata dengan dingin. Apakah kamu dari Lembah Dewa Naga? Zhao Tianba berkata dengan susah payah. Tidak buruk, kata Lu Ming. Kami bersumpah sekarang bahwa kami tidak akan pernah menyerang Lu Jiabao lagi. Zhao Tianba berkata cepat. Setelah mendengar bahwa Lu Ming berasal dari Lembah Dewa Naga, Zhao Tianba sama sekali tidak berniat menyentuh benteng Lu Jia. Lu Ming, dengan budidaya Kaisar bela diri tingkat 6, dapat dengan mudah membunuh orang kuat di Kaisar bela diri tingkat 9. Jenius seperti itu jelas merupakan jenius langka di Lembah Dewa Naga, dan statusnya tidak sepele.
Untuk tidak menaati orang seperti itu, kecuali Zhao Jiabao ingin dihancurkan. Sekarang, bahkan jika dia memiliki 100 keberanian, dia tidak akan berani menyerang Lu Jiabao. Segera, Zhao Tianba dan para pemimpin senior keluarga Zhao bersumpah untuk tidak pernah menyerang Lu Jiabao lagi, lalu melangkah ke kapal perang dan pergi dengan gemuruh. Orang-orang di Lu Jiabao menghela nafas panjang, mengetahui bahwa mereka telah menghindari bencana. Orang tua Lu Senghao, terima kasih Tuan Luming atas bantuan Anda. Kakek siang-siang mendatangi Luming dan memberi hormat dengan tangan terkepal dengan hormat. Senior, tidak perlu bersikap sopan. Saya adalah guru siang-siang, jadi tentu saja saya tidak akan duduk diam dan mengabaikannya. Luming berkata sambil tersenyum. Tuan Luming, silakan masuk. Lu Senghao segera mengundang Luming untuk memasuki benteng Lujia. Luming mengangguk dan menuju benteng keluarga Lu bersama Lu Senghao dan yang lainnya. Lu Senghao segera memerintahkannya turun dan menyiapkan jamuan makan untuk merayakan magang siang-siang. Setelah jamuan makan, di aula di Lu Jiabao, Luming, Lu Senghao, Li Wanjun, dan pejabat senior keluarga Lu duduk di kedua sisi. Tentu saja, Xiao siang-siang juga mengikuti Li Wanjun. Banyak pejabat senior keluarga Lu yang sangat bahagia. Siang-siang bisa memuja Luming sebagai gurunya, jadi dia sejalan dengan Lembah Dewa Naga di masa depan. Dengan Lembah Dewa Naga sebagai pendukungnya, tidak ada yang berani menyentuh benteng keluarga Lu di daerah ini. Siang-siang, kemarilah. Luming memandang siang-siang. Siang-siang mendatangi Luming dengan patuh. Sebuah cincin penyimpanan muncul di tangan Luming. Dia menaruhnya di siang-siang dan berkata, aku punya hal lain yang harus dilakukan selama aku menjadi guru. Aku tidak bisa membawamu kembali ke Lembah Dewa Naga untuk berlatih dalam waktu singkat. Ada beberapa ramuan di sini. Ramuan itu dapat membantu Anda dalam kultivasi Anda, dan ada juga beberapa senjata spiritual, prasasti, gulungan, DLL. Anda dapat menyimpannya untuk digunakan terlebih dahulu. Terima kasih, Guru. Siang-siang berkata dengan patuh. Baiklah, 1 tahun kemudian, aku akan kembali dan membawamu kembali ke Lembah Dewa Naga. Setelah mengatakan ini, tubuh Luming bersinar, dan dia menepuk alis siang-siang 3 kali berturut-turut, dan berkata, aku meninggalkan 3 bekas padamu, setiap merek memiliki kekuatan serangan kekuatan penuh untuk tuannya. Jika seseorang tidak menyukai Anda, merek tersebut secara alami akan muncul dan membunuh musuh. Kata-kata ini membuat beberapa orang di keluarga Lu merasa terkejut. Mereka tahu bahwa kata-kata Luming ditujukan untuk mereka. Luming baru saja memberi siang-siang cincin penyimpanan. Dengan statusnya, dia pasti akan bermurah hati, dan beberapa orang pasti akan serakah. Namun pernyataan ini membuat keserakahan sebagian orang hilang sama sekali. Tuan Lu, saya akan tinggal di Lu Jiabao selama beberapa hari. Pertama, saya akan membawa siang-siang berlatih dan membiarkannya memulai. Kedua, saya tahu sedikit tentang cara menulis. Dalam beberapa hari ini, saya akan menyiapkan sebuah formasi besar di sekitar Lu Jiabao. Bahkan setengah suci tidak dapat dengan mudah mengalahkannya dalam waktu singkat. Luming memandang Lu Senghao. Lu Senghao secara alami sangat gembira dan berulang kali berterima kasih kepada Luming. Siang-siang, ikut aku. Kemudian, Luming membawa siang-siang, melangkah keluar, dan menghilang di sini. Setelah beberapa saat, Luming muncul di puncak gunung tidak jauh dengan wangi, lalu alis Luming bersinar, dan Ming Lian melangkah keluar. Siang-siang memandang dua Luming yang identik dengan heran, dengan sepasang mata gelap penuh rasa ingin tahu. Tubuh kedua tersenyum sedikit, mengambil 1 langkah ke depan, muncul di sekitar Lu Jiabao, dan mulai membentuk formasi pertahanan. Dia bekerja sangat keras, pertama, karena dia merasa bersalah terhadap Lu Jiabao, dan kedua, karena siang-siang akan tinggal di Lu Jiabao tahun ini, dia juga memikirkan keselamatan siang-siang. Tubuh kedua Ming Lian mulai mengukir formasi, sementara tubuh utama Luming mulai mengajari siang-siang cara berlatih. Sebelum siang-siang, dia belum mulai berlatih dan garis keturunannya belum terbangun. Sekarang langkah pertama adalah membantu siang-siang membangkitkan garis keturunannya dan memasuki pelatihan seni bela diri tingkat pertama, tingkat penyaluran. Siang-siang, duduk dan lakukan apa yang aku katakan. Luming memerintahkan. Siang-siang duduk bersila di tanah dengan patuh. Luming mengedarkan energi sejatinya,
mengetuknya ratusan kali ke seluruh tubuh Xiangxiang, dan aliran energi sejati mengalir ke tubuh Xiangxiang. Setelah beberapa saat, tubuh Xiangxiang mulai bersinar dengan cahaya hijau. Apakah ini? Pada saat ini, Luming menemukan pemandangan yang menakjubkan. Di sekitar Xiangxiang, rumput mulai tumbuh subur. Setelah beberapa saat, rumput itu tumbuh lebih tinggi dari Luming, menenggelamkan Luming dan Xiangxiang ke dalamnya. Energi sejati Luming terguncang, dan rumput berubah menjadi bubuk. Namun masih ada rumputan yang tumbuh di tanah, dan lampu hijau di tubuh Xiangxiang menjadi semakin kuat. Berdengung. Pada saat ini, bola cahaya hijau terbang keluar dari tulang punggung Xiangxiang. Pada kelompok lampu hijau, terdapat 9 cakra emas yang bersinar terang. Garis keturunan tingkat 9 tingkat dewa, ini. Luming tampak bingung. Bola cahaya ini tidak diragukan lagi adalah garis keturunan, tapi bukankah ini garis keturunan pertama? Mengapa dia berada di tingkat dewa tingkat 9? Langsung mencapai level tertinggi, apa yang terjadi? Kesadaran spiritual Luming menembus ke dalam tubuh Xiangxiang, dan dia merasakannya dengan hati-hati. Luar biasa, sungguh luar biasa, sepertinya hanya ada satu garis keturunan. Tingkat kultivasi Luming saat ini sangat maju, ditambah teknik rahasia menembus bakat dalam ingatan Jiulong, dia secara alami dapat merasakannya dengan sangat jelas. Xiangxiang sepertinya hanya memiliki satu garis keturunan. Di masa depan, dia tidak akan membangkitkan garis keturunan kedua atau garis keturunan ketiga seperti yang dilakukan orang lain. Tidak heran dia akan berada di tingkat dewa tingkat 9 ketika dia muncul. Bab 1565 Kecepatan Budidaya yang Mengerikan. Woos. Setelah garis keturunan Xiangxiang muncul, gumpalan energi hijau berkumpul di sekitar puncak gunung dan antara langit dan bumi, berkumpul menuju Xiangxiang, mengalir ke tubuh Xiangxiang, dan mulai menembus meridian di tubuh Xiangxiang. Segera, seberkas cahaya naik ke langit. Ini adalah urat nadi pertama, begitu cepat. Luming sedikit terkejut. Tapi kemudian, sinar cahaya kedua dan sinar cahaya ketiga keluar satu demi satu. Ketiga pembuluh darah ilahi terbuka. Luming tidak bisa berkata-kata, kecepatan ini sangat menakjubkan. Saya ingat ketika Luming pertama kali memasuki seni bela diri, dia menghabiskan banyak energi untuk membuka 3 pembuluh darah dewa, dan dia hanya berhasil membukanya dengan kerja sama teknik pertarungan naga sejati. Tapi sekarang, hanya dalam beberapa menit, Xiangxiang telah membuka ketiga pembuluh darah dewa. Setelah 3 pembuluh darah ilahi terhubung, budidaya Xiangxiang secara alami memasuki alam pertama seorang pejuang, alam prajurit, mencapai prajurit tingkat pertama. Namun semua ini masih jauh dari selesai. Antara langit dan bumi, energi hijau terus mengalir ke tubuh Xiangxiang. Xiangxiang secara alami menggunakan teknik, sutra segala sesuatu, untuk menyerap dan memurnikan energi, tubuh mungilnya diselimuti seluruh bola lampu hijau. Kamu bisa menggunakan kitab segala sesuatu secepat ini? Luming semakin terkejut. Hufufu. Energi antara langit dan bumi terus disempurnakan oleh Xiangxiang, aura di tubuh Xiangxiang semakin kuat, dan budidayanya juga meningkat pesat. Prajurit tingkat pertama, prajurit tingkat kedua, prajurit tingkat ketiga. Dalam waktu kurang dari setengah hari, budidaya Xiangxiang mencapai prajurit tingkat ke-9. Kemudian, beberapa saat kemudian, suara gemuruh datang dari tubuh Xiangxiang. Dia menerobos dan mencapai seni bela diri tingkat pertama. Luming sudah mati rasa. Dia baru saja mulai berlatih. Setelah berlatih lebih dari setengah hari, kultivasinya langsung mencapai seni bela diri tingkat pertama. Jika dia tidak mengatakannya dengan matanya sendiri, akan sulit untuk mempercayainya. Bakat, ini yang disebut bakat dibandingkan dengan Xiangxiang, bakat Luming sendiri jauh tertinggal. Mulut Luming hampir pecah karena tawa, dia tahu bahwa dia telah menemukan harta karun. Prestasi murid ini di masa depan mungkin mencengangkan. Pada saat ini, peningkatan kultivasi Xiangxiang akhirnya berhenti, dan dia membuka matanya. Hei, apakah ini garis keturunanku, pikir Xiangxiang, dan garis keturunannya terbang di depannya, dan Xiangxiang melihatnya dengan rasa ingin tahu. Kemudian sambil berpikir, darahnya mengalir ke tulang punggungnya, menyembunyikannya, lalu muncul kembali, dan menyembunyikannya lagi, bersenang-senang. Hei, luar biasa sekali, tubuhku. Xiangxiang melangkah maju, beberapa meter jauhnya,
dan kemudian esensi hijau memenuhi udara dari tubuhnya, dan rumput tumbuh di bawah kakinya. Siang-siang, mulai sekarang, cobalah untuk tidak mengungkapkan garis keturunan dan kultivasimu di depan orang lain. Apakah kamu mengerti? Lu Ming memperingatkan. Tingkat kultivasi siang-siang saat ini masih lemah, dan jika dia menunjukkannya terlalu luar biasa, dia mungkin diincar oleh seseorang yang tertarik. Ya, siang-siang tahu. Siang-siang mengangguk patuh. Selanjutnya, Lu Ming mulai membagikan pengalaman latihannya, serta beberapa keterampilan bela diri yang lebih cocok untuk latihan siang-siang. Dalam sekejap mata, 7 hari berlalu. Kemajuan siang-siang sungguh luar biasa, hampir 1 tingkat peningkatan dalam sehari. 7 hari kemudian, tingkat kultivasi siang-siang telah mencapai seni bela diri tingkat ke-7. Namun, seiring dengan semakin tingginya tingkat kultivasinya, peningkatan siang-siang akhirnya melambat. Pada saat ini, formasi prasasti tubuh kedua akhirnya ditorehkan, dan sudah waktunya bagi Lu Ming untuk pergi. Lu Ming membawa siang-siang kembali ke Lu Jiabao, menemukan Li Wanjun dan Lu Senghao, dan menyerahkan siang-siang kepada mereka. Tuan, siang-siang sedang menunggumu menjemputku. Siang-siang mengedipkan mata hitam besarnya dan menatap Lu Ming. Tentu saja. Lu Ming menyentuh kepala kecil siang-siang, lalu mengucapkan selamat tinggal pada Lu Senghao dan Li Wanjun, dan meninggalkan Lu Jiabao. Wus. Biarkan angin kencang bertiup di wajahnya, Lu Ming berubah menjadi cahaya pelangi dan menghilang dalam sekejap mata. Setelah melewati pegunungan, kota-kota mulai bermunculan. Bentuk tubuh Lu Ming pun mulai berubah menjadi pemuda biasa berkulit gelap. Sekarang dia menjadi sasaran kultus roh jahat. Dia tentu saja harus lebih berhati-hati saat bepergian kali ini, dan yang paling aman adalah berjalan dengan menyamar. Selama perjalanan ini, dia tidak punya tujuan dan hanya melakukannya dengan santai. Kadang-kadang, ketika dia merasakan sesuatu di dalam hatinya, dia akan duduk di puncak gunung dan menyaksikan matahari terbit di timur dan terbenam di barat, menyaksikan awan bergulung dan bersantai, dan langit dipenuhi cahaya. Duduk ini berlangsung selama sebulan. Selama proses ini, dia tidak berlatih, tetapi mengosongkan pikirannya, melupakan segalanya, dan seolah menyatu dengan alam. Sebulan kemudian, dia pergi dari sini. Di tengah gunung berapi, Lu Ming duduk bersila di dalam kawah, membiarkan api menambah tubuhnya untuk membunuh pikiran pembunuh jauh di dalam hati dan jiwanya. Dia seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Begitu dia duduk di sana, 1 bulan lagi berlalu. Kemudian, dia sampai di negeri es dan salju, berbaring santai di gletser, membiarkan salju tebal menutupi tubuhnya, tapi dia tertidur nyenyak. Tidur ini sebulan lagi. Dengan cara ini, Lu Ming berjalan mengelilingi Changzhou, menikmati pemandangan yang berbeda, bersantai secara fisik dan mental, serta menyatu dengan alam. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 1 tahun akan segera tiba. Desa Fengjia adalah desa yang sangat kecil dengan hanya beberapa lusin rumah tangga di seluruh desa, terletak di ujung barat Changzhou. Di desa, di depan sebuah rumah kayu, seorang pemuda berkulit gelap memegang sepotong kayu di tangan kirinya dan pisau di tangan kanannya, sedang mengukir dengan serius. Kulihat pisau beterbangan di tangan pemuda itu, bagaikan awan yang mengalir dan air yang mengalir, mulus dan serasi, seolah menyatu dengan alam. Serbuk gergaji beterbangan dari kayu, dan tak lama kemudian, sepotong kayu berubah menjadi seorang wanita, wanita tiada tara yang memikat negara. Kakak Lu, apakah ini kekasihmu? Cantik sekali. Seorang gadis, 15 atau 16 tahun, dengan kulit agak gelap, tapi sehat dan cantik, melompat dan dengan rasa ingin tahu memandangi patung kayu di tangan pemuda itu. Pemuda ini secara alami adalah Lu Ming, yang bepergian ke seluruh Changzhou. 3 bulan lalu, Lu Ming datang ke desa pegunungan kecil di ujung barat Changzhou. Desa pegunungan kecil ini sederhana, alami, dan tulus. Lu Ming sangat menyukai desa pegunungan kecil ini, jadi dia tinggal di desa pegunungan kecil ini dan menjadi tukang kayu di desa pegunungan kecil ini. Dia membantu desa memperbaiki perabotan dan sebagainya. Ketika dia tidak ada pekerjaan, Lu Ming akan mengukir beberapa patung. Benarkah? Gadis Ling juga cantik? Lu Ming tersenyum tipis. Gadis di depannya, bernama Feng Ling, adalah cucu dari kepala desa. Kabin Lu Ming terletak di dekat kabin kepala desa.
Luming, Feng Ling, dan kepala desa semuanya akrab satu sama lain. Benarkah? Hehe. Feng Ling tertawa gembira, seperti burung utara. Saudara Lu, kalau begitu kamu juga harus mengukir patung untuk Feng Ling. Feng Ling memandang Luming dengan penuh harap. Oke, aku akan memberikannya padamu besok. Luming tersenyum, dan matanya tertuju pada patung yang baru saja diukirnya. Patung itu persis seperti rupa Xian Yanqing. Ada aroma samar yang keluar dari patung kayu tersebut, yang membuat orang merasa damai dan jatuh ke dalam keadaan halus. Bab 1566 Phoenix Cry. Feng Xiangmu, ada begitu banyak Feng Xiangmu di desa pegunungan kecil ini. Luming merasa cukup terkesan di dalam hatinya. Ada pola samar pada kayu ini, terlihat seperti burung phoenix. Ini adalah kayu spiritual yang sangat berharga, kayu wangi phoenix. Fenugreek memancarkan keharuman yang ringan. Praktisi seni bela diri sering membawanya. Dapat menenangkan pikiran orang dan mencegah munculnya setan dalam diri. Sangat membantu untuk latihan dan pemahaman. Meski tidak bisa dibandingkan dengan pohon pencerahan kuno, ia tetap merupakan harta yang sangat berharga. Sebenarnya ada banyak pohon spiritual seperti itu di desa kecil ini, dan beberapa penduduk desa bahkan menggunakannya untuk membuat beberapa furnitur, yang bisa dikatakan sebuah kemewahan. Sebagai seorang tukang kayu di sini, Luming mengumpulkan banyak kayu Feng Xiang. Luming mengukirnya menjadi patung, perhiasan, dan barang-barang lainnya, dan berencana untuk memberikannya kepada kerabat dan teman di masa depan, yang akan sangat membantu dalam budidaya. Periode 1 tahun akan segera tiba. Dalam beberapa hari, saatnya berangkat dan kembali ke lembah Dewa Naga. Luming berpikir dalam hati. Dia sangat menyukai kehidupan di desa pegunungan kecil ini. Itu adalah hari yang patut dikenang, tapi pada akhirnya dia akan pergi. Dia tidak pantas berada di sini. Setelah hampir setahun, Luming telah sepenuhnya menghilangkan pikiran membunuh di dalam jiwanya, dan sekarang matanya sehangat dan murni seperti mata air yang jernih. Selama setahun terakhir, dia tidak pernah sengaja berlatih. Namun tingkat kultivasinya masih perlahan meningkat. Sekarang, budidayanya telah mencapai puncak kaisar bela diri tingkat 6, dan alam kekacauan juga telah mencapai puncak tingkat ke-6. Tahun ini, dia tidak dengan sengaja memahami dunia kekacauan, tapi itu bukannya tanpa hasil. Ia merasa selaras sempurna dengan sifat langit dan bumi. Alam kekacauan juga dipahami dari sifat langit dan bumi. Dia merasa bahwa selama dia meluangkan sedikit waktu, dia dapat dengan cepat meningkatkan alam kekacauan ke tingkat 7. Dan karena kesesuaian alaminya dengan langit dan bumi, ketika dia memahami dunia kekacauan di masa depan, kecepatannya pasti lebih cepat dari sebelumnya. Saudara Lu, Ling Ling, waktunya makan. Sebuah suara yang agak tua terdengar. Itu adalah suara kepala desa, kakek Feng Ling. Ayo, kakek. Feng Ling menjawab, lalu menarik Luming dan berkata, Saudara Lu, ayo pergi makan. Kakek telah menyiapkan beberapa botol anggur enak hari ini. Luming menyingkirkan patung Xian Yanqing, ikuti Feng Ling dan berjalan ke halaman kecil kepala desa. Nak, kamu ingin minum lagi, kan? Seorang lelaki tua berusia 60-an dengan rambut beruban memandang Feng Ling dengan ramah dan berkata sambil tersenyum. Kakek, aku akan minum sedikit saja, sedikit saja. Feng Ling berlari ke arah lelaki tua itu, meraih lengan lelaki tua itu dan mengguncangnya dengan keras. Oke, gadis. Lelaki tua itu menyentuh kepala kecil Feng Ling dengan penuh kasih. Mereka bertiga duduk, kepala desa menuangkan 3 gelas anggur, dan mereka bertiga mulai makan dan minum. Kicauan. Pada saat ini, seruan datang dari kejauhan, bergema di seluruh dunia. Mereka bertiga tidak bisa tidak melihat ke utara. Ia menjerit lagi, burung phoenix menjerit lagi. Sudah setengah bulan. Saya khawatir daerah ini tidak akan damai lagi, desah kepala desa. Kakek, apakah benar ada burung dewa, burung phoenix, yang tinggal di dataran Tianfeng? Feng Ling bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, menurut legenda kuno, memang ada burung dewa, burung phoenix, yang hidup di dataran Tianfeng, kata kepala desa. Kakek, kenapa aku mendengar burung phoenix ini menangis, terdengar seperti tangisan, sedikit putus asa? Kata Feng Ling. Hei, aku merasakan hal yang sama. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Aku harap tidak terjadi apa-apa.
Kepala desa menghela nafas, tampak khawatir. Burung Dewa Phoenix. Luming juga melihat ke utara, sedikit mengernyit. Dataran Tianfeng merupakan salah satu dari 6 kawasan terlarang di Changzhou, dan desa kecil ini tidak jauh dari dataran Tianfeng menurut kepala desa. Pohon wangi Phoenix menyembul dari dataran Tianfeng. Namun mulai setengah bulan yang lalu, tangisan burung Phoenix terdengar dari waktu ke waktu di dataran Tianfeng, penuh keputusasaan dan keengganan, terus-menerus selama setengah bulan. Uhu, uhu. Di langit utara, beberapa cahaya pelangi melintas. Akhirnya seorang ahli silat tertarik. Kepala desa menghela nafas dan melihat cahaya pelangi itu. Segera, mereka bertiga selesai makan dan minum, dan malam pun tiba. Di langit malam, Luming berdiri di udara, memandang ke utara. Uhu, uhu. Di langit utara, cahaya pelangi melintas di langit dari waktu ke waktu, seperti meteor. Setiap cahaya pelangi adalah ahli seni bela diri. Luming memperhatikan sebentar, lalu kembali ke kabin untuk beristirahat. Dalam beberapa hari berikutnya, tangisan burung Phoenix terus terdengar, dan semakin banyak orang berkuasa datang ke sini. Anda bahkan dapat melihat sekelompok orang kuat melesat lewat di langit. Burung Phoenix telah berkicau selama setengah bulan, dan pasti ada sesuatu yang tidak normal. Ketika beberapa orang kuat di dekatnya mendengar berita tersebut, mereka dengan sendirinya akan berani datang dan memeriksanya. Dini hari ketiga, Luming naik ke langit dan terbang menuju utara. Segera, Luming tiba di pinggiran dataran Tianfeng. Berdiri tinggi di langit dan memandangi dataran Tianfeng, sungguh spektakuler. Dataran Tianfeng dipenuhi angin kencang yang tak ada habisnya, tornado sebesar gunung mengaum di dataran Tianfeng, bergerak langsung ke langit. Dataran Tianfeng yang luas dipenuhi dengan tornado besar yang tak terhitung jumlahnya. Tornado ini sangat menakutkan. Bahkan jika orang kuat dari alam suci masuk, mereka akan dipotong-potong begitu terlibat. Dulu ada banyak orang kuat di alam suci yang ingin masuk dan menjelajah, tetapi mereka semua mati di dalamnya. Oleh karena itu, dataran Tianfeng dinilai sebagai salah satu dari 6 tempat terlarang di Changzhou. Namun yang aneh adalah angin puting beliung tersebut sepertinya hanya bergerak dalam jarak tertentu dan tidak akan meninggalkan jarak tersebut, dipisahkan oleh garis tipis. Di luar dataran Tianfeng sangat tenang, seperti dua dunia. Di pinggiran dataran Tianfeng, ada banyak orang berdiri di langit, memandangi dataran Tianfeng, tetapi tidak ada yang berani masuk. Orang-orang dari sekte racun keinginan dan sekte dewa surgawi. Luming berbisik. Dia menemukan bahwa di antara orang-orang berkuasa yang datang ke sini, sebagian besar berasal dari sekte Yudu dan sekte Tianshan. Hal ini juga masuk akal, sekte Yudu dan sekte Tianshan terletak di sebelah barat Changzhou, paling dekat dari sini, dan tentu saja paling banyak orang datang ke sini. Lainnya, ada beberapa master yang tersebar dari kekuatan kecil. Saat ini, beberapa tamu tak diundang tiba di desa pegunungan kecil. Ini adalah beberapa pria bertubuh besar, tergantung di atas rumah kayu kepala desa, dengan ekspresi arogan, aura kuat mereka menyelimuti kepala desa dan Feng Ling, membuat tubuh mereka serasa ditekan oleh gunung. Dilihat dari pakaiannya, dia jelas berasal dari sekte Tianshan. Orang tua, izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan dan menjawabnya dengan jujur. Seorang pria parubaya dengan mata dingin dan arogan menatap ke arah kepala desa dan berkata dengan nada memerintah. Ya. Jika ada yang ingin Anda tanyakan, orang dewasa, tanyakan saja. Saya pasti akan menceritakan semuanya kepada Anda. Kepala desa dengan cepat membungkuk dan mengangguk. Kepala desa telah hidup lama dan secara alami tahu bagaimana harus bersikap. Orang-orang ini memiliki budidaya yang kuat, setidaknya alam kaisar bela diri. Meskipun mereka juga berlatih di desa kecil ini, kepala desa adalah orang dengan budidaya terkuat. Dengan budidaya di alam spiritual, kepala desa secara alami bersikap hormat di depan para kaisar ini. Bab 1567 merebut tablet. Leng Hao, seorang pria parubaya, tampak sangat puas dengan sikap kepala desa. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu tinggal di sini. Tahukah kamu kapan kicau burung Phoenix di dataran Tianfeng dimulai?" Sekitar setengah bulan yang lalu, pada saat itu jeritanya sangat keras, tetapi sekarang, sepertinya semakin lemah. Jawab sesepuh desa dengan jujur. Oh, setengah bulan yang lalu? Apakah Anda memiliki legenda tentang dataran Tianfeng di desa Anda?
Ceritakan secara detail. Leng Gao, seorang pria paruh baya, memerintahkan. Kepala desa menceritakan legenda tentang dataran Tianfeng secara detail. Setelah kepala desa selesai berbicara, beberapa sekte Tianshan mengerutkan kening sambil berpikir, dan kemudian mengamati halaman kepala desa, berharap menemukan beberapa petunjuk. Tiba-tiba, mata Leng Gao paruh baya berbinar. Dia maju selangkah dan muncul di depan sebuah kursi di halaman. Dia melihatnya dengan hati-hati dan menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berkata, Feng Xiangmu, ini sebenarnya dibuat dari Feng Xiangmu. Feng Xiangmu sebenarnya terbuat dari Feng Xiangmu. Buang-buang uang jika membuatnya menjadi kursi. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan kursi itu. Orang paruh baya lainnya dipenuhi rasa iri dan melihat sekeliling. Bangku itu juga terbuat dari kayu phoenix. Dan kapal uap ini juga terbuat dari kayu phoenix. Beberapa orang paruh baya, dengan mata cerah dan sosok yang bersinar, mengambil semua benda ini. Haha, begitu juga tempat tidur di dalam. Pemuda yang dingin dan angkuh itu tertawa dan hendak bergegas masuk ke kamar. Hei, kenapa kamu seperti ini? Seperti perampok, itu tempat tidurku. Jika kamu mengambilnya, di mana aku akan tidur? Feng Ling tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa katamu? Leng Gao, seorang pria paruh baya, berbalik, dan aura kuat menekan Feng Ling. Tubuh Feng Ling gemetar dan dia melangkah mundur, darah tumpah dari mulutnya. Tetapi Feng Ling sangat keras kepala dan ingin berbicara lagi. Kepala desa buru-buru melangkah maju, menghentikan Feng Ling, dan memberi hormat kepada beberapa pria besar dari sekte Tianshan dengan tangan terkepal, sambil berkata, "Maaf, Tuan. Cucu perempuan saya masih muda dan cuek. Semua orang dewasa adalah pahlawan, jangan sama dengannya. Tutup mulutnya, kalau tidak kamu tidak akan tahu bagaimana dia mati." Leng Gao, seorang pria paruh baya, berkata dengan dingin. Kepala desa secara alami merespons. Leng Gao paruh baya masuk ke kamar dan mengambil tempat tidur Feng Ling. Menabrak. Saat ini, di bagian lain desa, sebuah rumah kayu roboh dan asap memenuhi udara, beberapa pemuda berjubah hijau merampas sebuah tiang kayu. Rupanya, selain orang-orang besar dari sekte Tianshan, ada orang lain yang datang ke desa dan menemukan Feng Xiangmu. Ada rumah lain, ayo pergi, jangan biarkan orang-orang dari sekte Yudu mengambil semuanya. Beberapa orang besar dari sekte Tianshan melihatnya dan bergegas ke rumah penduduk desa lainnya. Di mata mereka, desa ini hanyalah sebuah harta karun, dan mereka ingin mengambil semuanya sebelum orang lain menemukannya. Beberapa orang besar dari sekte Tianshan bergegas ke rumah penduduk desa lainnya dan mulai menggeledahnya. Beberapa penduduk desa menghentikan dan menampar mereka. "Kakek, ini adalah murid sekte besar, mereka seperti bandit." Feng Ling berkata dengan marah. "Hei, di dunia seni bela diri, hukum rimba selalu memangsa yang kuat." Kepala desa menghela nafas. Saat berikutnya, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berteriak, "Tidak, itu aula leluhur." Setelah berkata itu, kepala desa bergegas menuju rumah batu terbesar. Feng Ling segera mengikuti. Pada saat ini, para pria berbadan besar dari sekte Tianshan dan beberapa pemuda berjubah hijau telah tiba di depan rumah batu tersebut. Tablet di dalamnya sebenarnya terbuat dari kayu Feng Xiang. "Sudah dikeluarkan, sudah dikeluarkan." Seorang pria besar dari sekte Tianshan berteriak kaget. "Itu milik kita." Mata beberapa pemuda berjubah hijau bersinar. "Jangan dipikir-pikir, kami yang menemukannya terlebih dahulu," kata pria parubaya yang dingin dan bangga dari sekte Tianshan. Beberapa orang melangkah maju dan hendak bergegas masuk ke dalam rumah batu. Tuanku, tunggu sebentar." Kepala desa tiba, berhenti di depan rumah batu, dan membungkuk. "Orang tua, apa yang kamu lakukan? Keluar dari sini." Leng Gao, seorang pria paruh baya, mengomel. "Tuanku, ada tablet nenek moyang desa kami di sana. Tolong jangan mengambilnya." "Pak Tua, saya mohon." Kepala desa berlutut dan bersujud berulang kali. Di dalam rumah batu itu terdapat semua loh peringatan nenek moyang desa. Barang-barang lain boleh diambil, tapi dia tidak boleh membiarkan orang lain mengambil loh itu. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menghadapi leluhurnya? "Dasar orang tua sialan, keluar dari sini." Leng Gao, seorang pria paruh baya, menendang keluar dan langsung mengusir kepala desa, menghancurkan tembok rumah batu.
Kepala desa tergeletak di tanah, muntah darah. Kakek! Feng Ling berteriak, bergegas menemui kepala desa, membantu kepala desa berdiri, dan melihat bahwa kepala desa hanya terluka, dia merasa lega, lalu memelototi pria yang dingin dan sombong itu dan yang lainnya, dan mengutuk, itu untung kamu masih menjadi murid sekte besar, dan kamu masih menjadi murid besar sekte tersebut. Tidak ada bedanya dengan perampok, tidak, bahkan lebih buruk dari perampok. Dia bahkan merampok tugu peringatan leluhur orang lain. Pelacur kecil, apa yang kamu bicarakan? Mencari kematian. Leng Ao, seorang pria paruh baya, dengan niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya, melangkah maju dan muncul di depan Feng Ling. Dia menampar Feng Ling. Leng Ao paruh baya telah menggunakan sebagian kekuatannya dalam tamparan ini, dengan tingkat kultivasi Feng Ling. Tamparan ini pasti akan membunuhnya. Namun, tamparan Leng Ao paruh baya ditangkap oleh tangan besar di tengah ayunan. Seorang pemuda berwajah gelap, pada suatu saat, muncul di depan Feng Ling dan meraih pergelangan tangan Leng Ao paruh baya. Pemuda berwajah gelap itu secara alami adalah Lu Ming. Baru saja, dia pergi ke pinggiran dataran Tianfeng untuk memeriksa situasi dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Jadi dia kembali ke desa, tanpa diduga, dia kebetulan melihat pemandangan ini. Saudara Lu! Feng Ling berteriak tanpa sadar. Maaf, saya terlambat. Lu Ming mengangguk kepada Feng Ling dan kepala desa. Nak, jika kamu berani menghentikanku, kamu mencari kematian. Leng Ao paruh baya melihat bahwa orang yang menggendongnya adalah seorang pemuda berwajah gelap yang terlihat sangat biasa. Ditambah dengan percakapan antara Lu Ming dan Feng Ling, He mengira Lu Ming berasal dari desa kecil ini, tiba-tiba meraung, niat membunuh meledak. Ledakan! Energi sejatinya meledak, mencoba mematahkan telapak tangan Lu Ming. Tapi mata Lu Ming menjadi dingin, dia mengepalkan tangannya dengan kuat, dan bergegas menuju lawan dengan kekuatan yang menakutkan. Klik 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 klik. Dalam sekejap, semua energi nyata di tubuh Leng Ao paruh baya terguncang, dan tulang lengannya patah sedikit demi sedikit, seperti potongan lumpur. Tanganku! Leng Ao paruh baya itu berteriak dengan sedih. Menabrak! Lu Ming memegang lengan Leng Ao paruh baya dan mengambil Leng Ao paruh baya. Dia menghantam tanah dengan keras seperti karung pecah. Tanah berguncang, dan Leng Ao paruh baya membuat lubang berbentuk manusia ke dalam tanah. Ia terbaring di dalam lubang tersebut, muntah darah, seluruh tulang di tubuhnya patah, dan seluruh tubuhnya seperti genangan lumpur. Di samping mereka, beberapa pria bertubuh besar dari sekte Tianshan dan beberapa pemuda berjubah hijau tertegun sejenak, lalu beberapa pria bertubuh besar dari sekte Tianshan berteriak dengan ganas, "Nak, siapapun yang berani memukulku dari sekte Tianshan sedang mencari kematian. Aku akan mengupas kulitmu." Berisik! Lu Ming berkata dengan dingin, dan kemudian dia mendengar suara gedoran dan jeritan melengking. Ketika Lu Ming muncul lagi, sekte Tianshan beberapa orang, serta beberapa pemuda berjubah hijau, semuanya tergeletak di tanah sambil meratap, bertumpuk satu sama lain, tubuh mereka ditutupi tulang, dan mereka tidak tahu berapa banyak tulang yang patah. Dan semua cincin penyimpanan mereka ada di tangan Lu Ming. Bab 1568 Ayo 1, bunuh 1. Aku akan mengampuni nyawamu hari ini, tapi aku akan membunuhmu lain kali. Lu Ming berkata, niat membunuhnya dingin, dan kemudian dia mengusir. 5 atau 6 orang dari sekte Tianshan dan sekte Yudu ditumpuk di atas. Satu sama lain, dan mereka ditendang seperti bola, terbang dan menghilang ke langit, tidak tahu seberapa jauh ia terbang. Jika dia tidak peduli dengan desa kecil ini, Lu Ming akan membunuh orang-orang ini. Di samping mereka, kepala desa dan Feng Ling tercengang, baru kemudian mereka menyadari bahwa Lu Ming, yang telah tinggal bersama mereka selama 3 bulan, juga merupakan orang kuat yang tak terduga. Kepala desa, kamu baik-baik saja? Lu Ming bertanya. Hei, aku hanya takut orang-orang ini akan kembali lagi. Kepala desa menghela nafas. Jika kamu datang lagi, datang dan bunuh 1. Mata Lu Ming berkilat tajam. Kemudian, Lu Ming memberikan beberapa cincin penyimpanan yang didapatnya dari sekte Tianshan dan sekte Yudu kepada kepala desa. Namun, kepala desa tidak berani mengambil perabotan penduduk desa sekarang, karena takut dilihat oleh orang kuat lainnya. Dan menarik perhatian bencana. Bahkan kepala desa masuk ke aula leluhur dan mengumpulkan semua tablet.
Luming, sebaliknya, duduk di kursi di halaman kepala desa dan menunggu dengan tenang. Di luar dataran Tianfeng, ada puncak gunung yang rendah, beberapa anak muda semuanya mengenakan jubah putih, berdiri dengan tangan di belakang tangan, memandang ke kejauhan. Saya meminta mereka pergi ke desa kecil itu untuk menanyakan situasinya, tetapi mereka belum kembali. Salah satu pemuda berkata dengan dingin. Tunggu sebentar. Jika kamu belum kembali, pergilah memeriksanya. Seorang pemuda di tengah tampak seperti dia adalah pemimpin dari beberapa orang. Segera, beberapa jam berlalu, dan beberapa pria paruhbaya buru-buru terbang menuju puncak gunung. Pria paruhbaya ini rupanya adalah orang yang sama yang baru saja pergi ke desa pegunungan kecil. Meskipun semua tulang mereka dipatahkan oleh Luming, mereka semua adalah kaisar bela diri dengan vitalitas yang sangat kuat. Sekarang, mereka sudah pulih dan bergegas. Apa yang terjadi? Pemuda di kepala itu melihat sekeliling dan menemukan bahwa beberapa pria besar terluka, dan ada kilatan ketajaman di matanya. Tuan Luo, Anda harus membuat keputusan untuk kami. Kami menemukan Feng Xiangmu di desa kecil itu. Awalnya kami ingin memberikannya kepada Tuan Luo, tetapi ada seorang tuan di desa kecil itu. Bukan saja dia tidak memberikannya, dia bahkan mengalahkannya. Kami begitu sombong sehingga bahkan sekte Dewa Surgawi kami tidak meremehkan kami. Teriak pria paruhbaya Lengao. Feng Xiangmu? Apakah ada Feng Xiangmu di desa kecil itu? Mata Tuan Luo dan beberapa anak muda lainnya berbinar. Ya, memang ada Feng Xiangmu, dan jumlahnya cukup banyak, kata Lengao paruhbaya. HMPH, orang-orang dari desa kecil berani menyerang orang-orang dari sekte Tianshan. Mereka benar-benar mencari kematian. Ayo pergi. Tuan Luo berteriak dengan dingin, memimpin beberapa anak muda dan pria paruhbaya itu ke desa kecil dengan agresif. Terbang menjauh. Orang lain di dekatnya melihatnya dan menunjukkan rasa ingin tahu. Apa yang ingin dilakukan orang-orang dari sekte Tianshan ketika mereka begitu agresif? Apakah ada yang menyinggung sekte Tianshan? Melihat ke arah yang mereka tuju, sepertinya desa kecil itu menarik. Ayo pergi dan lihat. Pergi dan lihatlah. Ada banyak orang di dekatnya. Orang-orang mengikuti Tuan Luo dan yang lainnya menuju ke desa kecil. Di desa kecil, di halaman kepala desa, Luming sedang duduk di kursi, memejamkan mata dan berkonsentrasi, sementara kepala desa dan Feng Ling tampak sedikit cemas. Mereka takut akan balas dendam dari sekte Tianshan. Tiba-tiba, Luming membuka matanya dan berkata dengan dingin, "Kami datang." Wajah kepala desa menjadi pucat. Uhu. Dari utara, Tuan Luo dan yang lainnya datang melalui udara dan mencapai langit di atas halaman kepala desa, menatap Luming dan yang lainnya. Apakah kamu yang melukai anggota sekte Tianshan saya? Tuan Luo menatap Luming dengan mata dingin. Tidak buruk. Luming menjawab dengan ringan. Selama itu kamu, bunuh diri sebelum aku melakukannya. Tuan Luo berkata dengan dingin. Haha. Dia mencibir dan terlalu malas untuk menjawab kata-kata Tuan Luo. Sebaliknya, dia memandang pria paruhbaya di belakang Tuan Luo dan berkata, "Aku baru saja berkata, jika kamu datang lagi, aku akan membunuhmu." Sepertinya kamu tidak menanggapi kata-kataku dengan serius. Apa yang terjadi? HMPH, nak, jangan terlalu sombong, kamulah yang akan mati hari ini. Lengao, seorang pria paruhbaya, berkata dengan keras. Benarkah? Mata Luming menjadi lebih tajam. Mencari kematian. Sebuah suara dingin keluar dari mulut Tuan Luo. Niat membunuh yang dingin keluar dari tubuhnya, dan aura yang kuat meledak, menutupi seluruh desa kecil. Luming sebenarnya berani mengabaikannya, seorang bajingan dari desa kecil, seekor semut tercela, sebenarnya berani mengabaikannya. Dia adalah talenta baru dari sekte Tianshan, dengan tingkat kultivasi di puncak tingkat ke-6 Kaisar Bela Diri. Aura Kaisar Bela Diri tingkat 6 menyelimuti seluruh desa, dan tekanan yang sangat besar bahkan membuat beberapa penduduk desa berlutut, panik. Biar ku beritahu, aku bukan dari desa ini. Jika kamu punya masalah, datang saja padaku. Itu tidak ada hubungannya dengan penduduk desa di desa ini. Luming berkata dengan dingin. Itu tidak relevan? Biar ku beritahu, kamu tidak hanya akan mati hari ini, tetapi semua semut tercela ini juga akan mati. Tuan Luo berkata dengan dingin. Ledakan.
Sebuah telapak tangan besar mengembun dan turun dari langit, menutupi seluruh desa seolah menutupi langit dan matahari. Dia ingin melenyapkan desa ini dengan satu telapak tangan. Ledakan. Pada saat ini, Luming marah, benar-benar marah, dan niat membunuh yang sedingin es meledak. Karena kepeduliannya terhadap penduduk desa di desa tersebut, ia sudah menoleransi hal tersebut secara membabi buta. Sebelumnya karena kepedulian terhadap penduduk desa di desa tersebut maka ia tidak membunuh laki-laki paruhbaya tersebut. Tapi sekarang tampaknya bagi sekte seperti sekte Tianshan, kesabaran tidak ada gunanya, satu-satunya pilihan adalah membunuh sampai pihak lain takut, dan kemudian mereka akan mundur secara alami. Ledakan. Luming meninju, dan sebuah pukulan melesat ke langit, menghancurkan cetakan telapak tangan besar itu menjadi beberapa bagian. Luming melompat ke udara dan memaksakan dirinya ke arah Tuan Luo dan yang lainnya, aura kuatnya menekan mereka. Aku telah memberimu kesempatan, tetapi kamu mencari kematian sendirian. Luming berkata dengan dingin. Puncak Kaisar bela diri tingkat 6, ya, tidak heran kamu begitu sombong, tapi izinkan aku memberitahumu, pada tingkat kultivasi yang sama, kekuatan tempurnya juga sangat berbeda. Tuan Luo berkata, sebilah tombak hukuman ilahi muncul di tangannya, dan dengan satu langkah melangkah keluar, tombak hukuman ilahi menusuk Luming. Tapi yang menyambutnya adalah pukulan dari Luming. Satu pukulan menghantam, menghancurkan segalanya. Ketika mengenai tombak hukuman ilahi langsung hancur. Kekuatan pukulan yang menakutkan menghancurkan pertahanan Tuan Luo, membombardir dantian Tuan Luo, dan meninju dantiannya ditembus. Kamu. Mata Tuan Luo membelalak tak percaya. Dia tidak mengerti mengapa pemuda biasa yang dia temui di desa kecil bisa begitu menakutkan. Di level yang sama dengannya, dia benar-benar membunuhnya dengan satu gerakan. Dia adalah sosok kebanggaan sekte Tianshan. Kamu berani. Beberapa anak muda lainnya, serta pria paruhbaya, menjadi pucat karena ketakutan dan tergagap. Pemuda berkulit gelap ini benar-benar membunuh Tuan Luo dengan satu pukulan. Bab 1569, bertemu seorang kenalan. Bunuh. Luming berteriak dingin, matanya seperti kilat, dan pikiran pembunuhnya seperti pisau, dan dia membunuh beberapa anak muda lainnya. Cahaya tinju itu meledak, seolah bisa menghancurkan segalanya, beberapa anak muda terbunuh bahkan tanpa berteriak. Kemudian, mata dinginnya menatap pria paruhbaya itu. Pria paruhbaya itu berkeringat dingin dan wajah mereka pucat. Selamatkan hidupmu, selamatkan hidupmu. Pria paruhbaya yang dingin dan sombong, yang sebelumnya sangat sombong, adalah orang pertama yang berlutut, tubuhnya gemetar. Aku sudah bilang sebelumnya bahwa jika kamu datang lagi, aku akan membunuhmu, tapi kamu tidak mengindahkan kata-kataku. Itu kehancuranmu sendiri. Luming berkata dengan dingin, lalu bertepuk tangan. Beberapa pria paruhbaya, yang hanyalah kaisar bela diri tingkat rendah, ditampar sampai mati tanpa ada upaya untuk menghentikan mereka. Metode yang ampuh. Tak jauh dari situ, orang lain yang ikut menyaksikan kemeriahan pun ikut terkesima. Tanpa diduga, seseorang dari desa kecil bisa begitu berani dan berkuasa, membunuh orang-orang dari sekte Tianshan dengan kekuatan yang luar biasa, termasuk beberapa orang berbakat. Kami telah melihat pertunjukan yang bagus. Ini bukan satu-satunya orang dari sekte Tianshan yang ada di sini. Ada banyak orang kuat di sini. Saya khawatir mereka akan menjadi gila, sebelum orang-orang dari sekte Tianshan datang untuk membunuh kita. Orang-orang ini berdiskusi dan mundur dari sini. Semuanya mati. Kepala desa tertegun, dan kemudian dia menjadi khawatir. Setelah membunuh begitu banyak orang dari sekte Tianshan pasti akan datang untuk membalas dendam. Apa yang harus dilakukan? Kepala desa khawatir. Kepala desa, apakah Anda berniat pindah ke tempat tinggal lain? Luming bertanya. Kekuatan desa kecil ini terlalu lemah, dan di dunia seni bela diri ini, ia akan hancur kapan saja. Sama seperti hari ini, jika bukan karena Luming, Fengling mungkin akan terbunuh. Dalam hal ini, kepala desa mungkin juga akan kesulitan hidup. Pada akhirnya, jika dia membuat marah Lengao dan orang-orang paruhbaya, seluruh desa juga akan hancur. Karena desa tersebut tidak memiliki kekuatan yang kuat, tetapi terdapat Feng Xiangmu yang sebelumnya tidak ditemukan, tetapi sekarang ditemukan, dan cepat atau lambat akan hancur. Inilah tragedi kaum lemah.
Kakek, ayo pergi dari sini. Feng Ling menyarankan. Hei, kami juga ingin pergi, tapi di Changzhou, ada binatang buas yang kuat di mana-mana. Selama satu binatang buas setingkat kaisar dapat dengan mudah menghancurkan desa kami, dan di sini, dekat dataran Tianfeng burung phoenix tinggal di dalam, yang bisa menakuti semua binatang, jadi kita aman. Adapun kota-kota besar itu, jika kita ingin masuk dan tinggal di dalamnya, kita harus mengeluarkan banyak batu mentah. Bagaimana kita bisa memiliki begitu banyak batu mentah? Kepala desa menghela nafas. Bukannya mereka tidak ingin pergi, tapi mereka tidak punya tempat tujuan. Luming merenung sejenak dan berkata, Kepala desa, saya memiliki harta karun gua. Anda dapat memasuki harta karun gua terlebih dahulu, dan kemudian saya akan membawa Anda ke suatu tempat. Hanya ada beberapa lusin rumah tangga di desa ini, dan Luming berencana untuk membawa mereka ke Lujiabao. Medan Lujiabao sangat luas, dan lusinan keluarga dapat tinggal hanya di sebidang tanah kecil. Harta karun dari gua. Kepala desa tampak kaget. Tampaknya adik laki-laki Lu di depannya memiliki latar belakang yang luar biasa. Oke, saya akan memanggil semua penduduk desa ke sini. Saya akan merepotkan saudara Lu nanti. Kepala desa membungkuk kepada Luming, lalu bergegas pergi dan memanggil penduduk desa lainnya. Luming melambaikan tangannya dan memasukkan semua penduduk desa ke dalam peta gunung dan sungai. Lalu, Luming ada di sini, menunggu dengan tenang. Pada saat ini, berita tentang seorang penduduk desa yang hebat yang membunuh beberapa keajaiban sekte Tianshan telah menyebar ke seluruh dataran Tianfeng. Sekte Tianshan harus membalas dendam pada penduduk desa yang begitu kuat. Pergi dan lihat. Ayo pergi. Cahaya pelangi menderu, dan sosok-sosok datang menuju desa kecil satu persatu, berdiri di segala arah desa kecil. Tidak, ada seseorang. Banyak orang meliriknya, dan akhirnya jatuh pada Luming. Hah? Kakak laki-laki, kakak perempuan. Luming melirik kerumunan dan menemukan seorang kenalan. Tian Cui dan Sue Ningxin. Lembah Dewa Naga cukup jauh dari sini, tanpa diduga, Tian Cui dan Sue Ningxin juga muncul di sini. Tian Cui dan Sue Ningxin, seperti yang lainnya, berdiri di kejauhan dan memandang Luming dengan rasa ingin tahu. Itu. Moyang ada di sini. Wanita yang cantik sekali, siapa wanita itu? Tiba-tiba ada keributan di kerumunan, dan mereka melihat ke satu arah. Di arah itu, ada sekitar selusin orang, 2 pria dan wanita muda, dan selusin pria tua dan pria besar. Semuanya memiliki aura yang sangat kuat dan aura iblis yang melonjak. Yan King. Mata Luming berbinar ketika dia melihat salah satunya. Wanita tercantik di antara pria dan wanita muda dalam 2 tahun itu sebenarnya adalah Xian Yan King. Orang lainnya adalah Moyang, salah satu dari 10 monster teratas di Changzhou. Luming memandang Xian Yan King, dan Xian Yan King juga memandang Luming. Ketika mata mereka bertemu, Xian Yan King sedikit terkejut. Kemudian, senyuman muncul di matanya dan dia mengedipkan mata pada Luming. Diakui. Luming tersenyum. Dia dan Xian Yan King sangat akrab. Tidak peduli seberapa menyamarnya seseorang, aura dan penampilannya bisa berubah, tapi matanya tidak akan berubah. Jelas, Xian Yan King mengenali Luming melalui matanya. Luming menggelengkan kepalanya sedikit pada Xian Yan King, dan Xian Yan King juga sedikit mengangguk. Luming bermaksud untuk tidak mengungkapkan identitasnya untuk saat ini, dan Xian Yan King secara alami memahami apa yang dimaksud Luming. Selain Xian Yan King, Mo yang sepertinya menyadari sesuatu yang aneh pada Xian Yan King, dan menatap Luming, dengan cahaya dingin dan sedikit kecurigaan di matanya. Orang-orang dari sekte Tianshan ada di sini, seru seseorang. Di kejauhan, setidaknya ada puluhan sosok yang melayang di udara. 1,5 tahun yang lalu, di Changshan Dimbao Xiaohui, Yu Sheng adalah pemimpin sekte Tianshan, dengan bakat tak tertandingi dan kekuatan tempur yang luar biasa. 1,5 tahun kemudian, Yu Sheng menjadi lebih kuat, dan auranya yang kuat memenuhi langit dan bumi, yang sangat menakutkan. Tahap awal tingkat ke-8 Kaisar Bela Diri. Ini adalah kultivasi Yu Sheng jelas sekali, Yu Sheng telah membuat kemajuan pesat dalam 1,5 tahun terakhir. Semua orang dari sekte Tianshan berdiri di atas desa dan melirik ke arah Luming. Apakah kamu yang membunuh si jenius dari sekte Tianshanku? Yu Sheng berkata dengan dingin. Tidak buruk.
Luming menjawab dengan ringan. Kamu sangat berani, kamu hanya mencari kematian. Di mana penduduk desa lainnya? Di mana kamu menyembunyikan mereka? Serahkan mereka semua untuk mati. Di samping Yu Sheng, seorang pria paruh baya memarahi, memancarkan aura ketujuh. Kultivasi kaisar bela diri tingkat. Haha, kamu layak menjadi sekte besar, begitu agung dan mendominasi. Murid-muridku pergi ke desa pegunungan terpencil ini, menindas penduduk desa biasa, dan bahkan merampas tablet leluhur orang. Mereka layak menjadi sekte yang mengaku sebagai sekte terbaik di Changsou. Luming mencibir. Nadanya penuh sarkasme, terutama kata self-title yang sangat serius. Terima kasih kepada saudara yang masih hidup atas hadiahnya. Bab 1570 dia adalah Luming. Kata-kata Luming membuat semua orang di sekte Tianshan terlihat sangat jelek. Apa? Mencuri tablet seseorang? Kamu layak menjadi murid sekte Tianshan. Sungguh memalukan. Sekte seperti itu sebenarnya bisa setenar lembah Dewa Naga milikku. Bah! Sebuah suara yang dalam terdengar, tapi itu adalah Tian Cui yang berada di samping. Sejak konferensi pengaturan harta karun terakhir, hubungan antara lembah Dewa Naga dan sekte Tianshan menjadi lebih buruk. Sekarang, jika ada kesempatan, Tian Zui secara alami akan mengolok-olok mereka. Omong kosong, nak, kamu berani memfitnah sekte Dewa Surgawi kami, aku akan membuatmu mustahil untuk bertahan hidup hari ini. Pria besar di tingkat ketujuh Kaisar Bela Diri berteriak dengan marah, melangkah keluar, dan dengan cakar besarnya. Tangannya, raksasa kuning bumi muncul di langit, tangannya terbentuk dan dia meraih Luming. Sebuah pisau kecil muncul di tangan Luming, yang dia gunakan untuk mengukir patung. Memanggil. Luming membuang pisaunya. Pisau itu seolah berubah menjadi sambaran petir, menusuk tangan besar berwarna kaki itu, lalu terus meluncur ke arah pria besar itu. Ekspresi pria besar itu berubah drastis, dan kapak raksasa muncul di tangannya, dan dia memukul pisau itu dengan kepala kapak. Kapan? Kapak raksasa itu menghantam pisaunya, dan pisaunya terlempar dan dikembalikan ke tangan Luming. Tubuh pria besar itu bergetar hebat, dan dia mundur 5 atau 6 langkah dengan keras, dan seteguk darah muncrat. Apa? Ekspresi banyak penonton berubah drastis, dan mereka memandang Luming dengan kaget. Mereka dapat melihat dengan sangat jelas bahwa pisau yang dilempar Luming jelas merupakan pisau biasa, senjata spiritual yang sangat biasa. Tetapi pisau seperti itu, yang dibuang sesuka hati, sebenarnya membunuh Kaisar Bela Diri tingkat ketujuh. Orang kuat itu melawan, menyebabkan dia muntah darah. Kekuatan seperti ini terlalu menakutkan. Bagaimana mereka tahu bahwa pedang Luming barusan ditutupi oleh domain Chaos tingkat 6 dan seberat gunung seberapa sulit melukai Kaisar Bela Diri tingkat 7 biasa? Siapa kamu? Yu Sheng berkata, wajahnya sedikit serius. Dia tidak percaya ada master seperti itu di desa perbatasan kecil. Hanya seorang tukang kayu dari desa kecil. Luming menjawab dengan ringan. Semua orang saling memandang, seorang tukang kayu. Sangat kuat? Hah, berpura-pura menjadi dewa atau hantu, mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankannya, bunuh. Seorang lelaki tua melangkah keluar, tombak hukuman ilahi muncul di tangannya, dan menusuk ke arah Luming. Memanggil. Orang kuat lainnya juga mengambil tindakan, dan cahaya pedang yang menakutkan menghantam kepala Luming. Keduanya berada di Kaisar Bela Diri tingkat 8, mereka bekerja sama satu sama lain untuk membunuh Luming dengan satu gerakan. Bunuh! Luming berteriak, melangkah keras, naik ke langit, menghindari cahaya pedang, dan meninju. Ledakan! Tombak hukuman ilahi yang ditusukkan oleh lelaki tua itu hancur, dan pukulannya terus mengenai tubuh lelaki tua itu menjerit dan tubuhnya terkoyak. Seorang pria kuat di Kaisar Bela Diri tingkat 8 dibunuh oleh Luming dengan satu gerakan. Memanggil! Kemudian, Luming melakukan backhand, melemparkan pisau di tangannya lagi, dan terbang ke arah orang lain yang mengambil tindakan. Pria itu terkejut dan mengayunkan pedangnya untuk melawan. Kekuatan kuat pada pisaunya membuat lengannya mati rasa. Pada saat ini, sosok Luming sudah bergegas ke arahnya. Ledakan! Dengan sebuah pukulan, langit dan bumi berguncang, dan tubuh lelaki itu langsung ditinju. Tubuh itu terbang ribuan meter jauhnya dan jatuh dengan keras ke tanah, tanpa ada nafas.
Dalam sekejap, dua orang kuat di Kaisar Bela Diri tingkat 8 terbunuh, menyebabkan banyak orang menghirup udara dingin. Sangat kuat. Kultivasi orang ini jelas berada di puncak tingkat ke-6 Kaisar Bela Diri, tetapi dia sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Dia dapat membunuh dua Kaisar Bela Diri tingkat ke-8 dalam sekejap, yang sebanding dengan seorang jenius top. Mungkinkah orang ini sangat jenius? Ada banyak orang yang berbicara dan menimbulkan kecurigaan di mana-mana. Mencari kematian. Mata Yu Sheng sangat dingin, dan dia melangkah keluar, dipenuhi cahaya suci, dan menekan ke arah Luming dengan tekanan yang mengerikan. Banyak orang merasa bahwa Yu Sheng akan mengambil tindakan. Yu Sheng adalah jenius tertinggi dari tubuh roh bumi superior, dan kekuatan tempurnya sangat menakutkan meskipun dia juga Kaisar Bela Diri tingkat 8, kekuatan tempurnya berkali-kali lebih kuat dari dua orang sebelumnya. Yu Sheng mungkin bisa membunuh kedua orang itu hanya dengan satu gerakan. Bunuh! Yu Sheng berteriak dingin, dan juga mengembunkan tombak hukuman ilahi di tangannya, dan menikam Luming. Tombak hukuman ilahi sangat tajam dan kuat, jauh melampaui perbandingan pria tadi. Ledakan. Cara bertarung Luming masih sangat sederhana, dengan pukulan sederhana. Getaran yang mengerikan terdengar, dan tombak hukuman ilahi di tangan Yu Sheng bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Kekuatan mengerikan terus mengalir ke arah Yu Sheng, menyebabkan ekspresinya berubah secara drastis. Ledakan. Kemudian, Luming juga meninju dengan tangannya yang lain. Wajah Yu Sheng berubah, dan dia meledakkan telapak tangannya yang lain, yang bertabrakan dengan tinju Luming. Terdengar suara gemuruh lagi, dan wajah Yu Sheng menjadi pucat dan dia mundur dengan tajam. Dalam konfrontasi langsung, dia sebenarnya ditekan oleh Luming. 1,5 tahun yang lalu, Luming mampu membunuh seorang jenius seperti Yu Sheng meskipun dia tertinggal 2 tingkat dalam budidaya. Terlebih lagi, sekarang budidaya Luming berada di puncak tingkat ke-6 Kaisar Bela Diri, dan Yu Sheng adalah pada tahap awal tingkat ke-8 Kaisar Wu, perbedaannya kurang dari 2 tingkat. Bunuh! Luming berteriak, tinjunya seperti pelangi, dan dia terus memukul Yu Sheng. Yu Sheng meraung, cahaya suci meledak, dan dia mencoba yang terbaik untuk melawan Luming. Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan berturut-turut, dan Yu Sheng ditekan dan mundur terus-menerus. Ayo serang bersama. Bekerja sama untuk membunuh orang ini. Yang lain dari Sekte Tianshan berteriak dan bergegas maju untuk menyerang Luming. Bunuh! Luming meraung, raungan naga terdengar dari tubuhnya, dan dengan teriakan keras, teknik pedang ilahi meledak. Mereka yang bergegas menuju Luming berteriak seolah jiwa mereka terkoyak. Tombak naga hitam muncul di tangan Luming, tombaknya bergetar, dan seberkas cahaya tombak menembus seperti kilat. Engah! 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 Tiba-tiba, lebih dari 10 orang kuat dari Sekte Tianshan dibunuh oleh Luming. Luming! Dia adalah Luming! Mata Yu Sheng membelalak dan dia berteriak. Apa? Dia Luming! Bunuh dia! Gunakan senjata suci! Teriak anggota Sekte Tianshan yang tersisa. Berdengung! Berdengung! Beberapa orang dipenuhi dengan aura yang kuat, dan beberapa senjata suci muncul, memancarkan cahaya yang menakutkan. Itu Luming, bunuh dia! Tidak jauh dari sana, ada beberapa orang kuat dari Sekte Racun Keinginan. Pada saat ini, beberapa orang juga mengorbankan prajurit suci mereka untuk membunuh Luming. Saat ini, orang-orang yang menyaksikan pertempuran di dekatnya sedikit bingung. Luming? Apakah orang ini Luming? Luming yang menjadi terkenal di Changzhou 1,5 tahun yang lalu, Luming yang ingin menantang putra Tuhan di konferensi Dingbao berikutnya. Dia sebenarnya bersembunyi di sini, di desa pegunungan kecil di perbatasan. Itu saudara muda Luming, ambil tindakan. Bunuh! Tian Zui dan Suening tertegun, meraung marah, dan bergegas ke depan. Di tangan mereka, tentara suci juga terbang dan meledak. Ledakan! Ledakan! Beberapa orang kuat dari Sekte Tianshan dibunuh secara langsung. Tian Zui dan Sue Ningxin juga telah membuat kemajuan yang sangat pesat dalam kultivasi mereka. Sekarang mereka berdua telah memasuki Kaisar Bela Diri tingkat 8. Seperti Yu Sheng, mereka berada di tahap awal tingkat ke-8. Dengan budidaya mereka, seberapa kuat mengendalikan senjata suci? Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.